Ya, kabar kurang baik datang dari AstraZeneca, yaitu perusahaan farmasi raksasa dari Inggris yang menghentikan uji klinis tahap akhir kandidat vaksin corona yang dikembangkannya dengan Universitas Oxford karena seorang relawan mengalami gejala serius setelah disuntik oleh vaksin ini. Padahal vaksin inilah yang digadang-gadangkan akan menjadi salah satu vaksin corona pertama dunia. Alhasil, saham AstraZeneca anjlok cukup dalam pada perdagangan kemarin. Lebih lengkap saya ulas untuk Anda di hasil minor uji vaksin. Ya, vaksin yang bernama AZD1222 besutan AstraZeneca dan juga University of Oxford dihentikan untuk sementara waktu karena menimbulkan sejumlah efek samping bagi relawan. Bahkan efek samping ini dikatakan cukup serius sampai relawan tersebut harus dirawat di rumah sakit. Bahkan katanya efek sampingnya ini belum dapat dijelaskan oleh para ilmuwan karena memang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dan sebagai informasi, vaksin ini sebenarnya sudah berada pada tahap uji klinis tahap terakhir atau tahap ketiga dan juga sudah disuntikan kepada sekitar 50.000 relawan yang berada di Amerika Serikat karena memang sudah dalam tahap terakhir. Dan memang dari AstraZeneca sendiri begitu ya, ini belum ada penjelasan terkait dengan penyakit yang ditimbulkan. Namun banyak peneliti, salah satunya adalah Deborah Fuller, yaitu peneliti dari University of Washington yang mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemungkinan besar penyakit atau efek samping yang dialami oleh relawan ini cukup serius sampai memerlukan yang namanya rawat inap di rumah sakit. Jadi hal inilah yang menyebabkan penundaan atau bahkan keterlambatan dari target awal produksi. Namun kalau kita lihat dari dalam negeri sendiri memang sudah ada ribuan relawan yang juga sudah disuntik oleh vaksin corona ini seperti para politisi, yaitu kita ketahui Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriadi, lalu kemudian Ketua Satgas COVID-19 Legend TNI Doni Manardo, ini juga semuanya sudah disuntik oleh vaksin ini dan mengatakan tidak ada gejala-gejala yang mereka rasakan secara signifikan. Bahkan relawan-relawan di seluruh dunia ini juga belum ada yang mengeluh dampak signifikan atau dampak yang serius dari vaksin ini. Jadi inilah yang membuat dunia kaget begitu ya bahwa vaksin dari AstraZeneca ini cukup serius dampaknya pada relawan. Padahal kalau kita lihat begitu ya, klien atau pembeli dari vaksin ini sudah ngantri, bahkan sudah mengucurkan dana miliaran dolar Amerika Serikat untuk menjadi yang pertama untuk mendapatkan vaksin ini. Dan salah satunya di sini adalah Amerika Serikat yang sudah mengeluarkan dana yang cukup besar sekali, yaitu mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara angka ini kalau kita rupiahkan di 17 triliun rupiah untuk menjadi prioritas agar mendapatkan vaksin ini secepat mungkin. Di mana Amerika Serikat telah memesan setidaknya 300 juta dosis vaksin dari AstraZeneca yang rencananya atau ditargetkan ini akan dapat didapatkan pada awal tahun 2021 mendatang. Dan bukan hanya Amerika Serikat, ternyata negara-negara lain ini juga ternyata sudah ngantri untuk mendapatkan vaksin ini, bahkan juga sudah mengeluarkan dana yang tak sedikit untuk mendapatkan vaksin ini. Kita lihat siapa saja. Ya, tercatat ada Jepang, Rusia, Brazil, dan juga China yang ternyata ini telah memesan vaksin ini. Dengan total dana yang dibayarkan oleh keempat negara ini juga sangat fantastis sekali, mencapai 843,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara angka ini kalau kita rupiahkan di 12 triliun rupiah untuk mendapatkan vaksin ini. Dan ini juga seiring dengan kasus corona di negara-negara ini yang tercatat terus tumbuh kecuali untuk di China begitu ya. Dan tak hanya 4 negara ini saja, ternyata Italia, salah satu epicentrum penyebaran corona di Eropa juga ternyata telah membayar dana sekitar 185 juta dolar Amerika Serikat atau setara angka ini di 3 triliun rupiah untuk mendapatkan vaksin ini atau menjadi prioritas begitu ya. Namun lagi-lagi karena efek samping ini proses pengerjaan vaksin ini harus dihentikan untuk sementara waktu untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala aneh yang dialami oleh para relawan. Dan hal inilah yang menyebabkan harga saham AstraZeneca anjlok pada perdagangan kemarin setelah sepanjang tahun 2020 ini terbang tinggi. Seperti apa pergerakan saham dari AstraZeneca? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda harga saham AstraZeneca sepanjang tahun 2020 ini. Kita lihat di Januari 2020 harga saham AstraZeneca ini berada di kisaran 50,39 dolar Amerika Serikat per unitnya atau setara angka ini kalau kita rupiahkan di 730.000 rupiah per unit sahamnya. Lalu kemudian di awal-awal pandemi di bulan Maret bisa kita lihat di sini terjadi penurunan yang sangat signifikan sekali begitu ya, anjlok ke titik terendahnya sepanjang tahun ini
yaitu di 37,79 dolar Amerika Serikat per 1 unit sahamnya. Namun setelah adanya kerjasama dengan University of Oxford untuk membuat vaksin, bisa kita lihat di sini ini langsung naik pergerakan harga sahamnya, yaitu menjadi 51,18 per unit sahamnya di bulan April, kemudian terus melanjutkan tren penguatannya sepanjang beberapa bulan terakhir. Ini bahkan mencapai 54,72 dolar Amerika Serikat di bulan Juli, bahkan di Juli begitu ya. Ini sampai ke titik tertingginya untuk setahun terakhir, yaitu di 61,1 dolar Amerika Serikat. Dan bisa kita lihat di data terakhir, yaitu di September, tepatnya pada tanggal 9 kemarin, ini harga saham dari AstraZeneca turun cukup dalam, yaitu ke level 54,71 dolar Amerika Serikat karena adanya permasalahan terkait dengan efek samping dari vaksin ini yang sekali lagi saya tekankan begitu ya, ini masih dicari tahu oleh para ilmuwan apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya. Dan ini juga pastinya membuat kepercayaan diri para negara yang telah membeli vaksin ini dan kita semua berkurang. Karena memang ini adalah salah satu vaksin yang digadang-gadangkan akan segera diproduksi di tengah ketidakpastian dan pandemi yang telah berdampak sangat dalam kepada kehidupan kita semua. Kapan vaksin ini akan ditemukan dan kapan kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala? Kita nantikan bersama.